Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamul anbiya wal mursalin. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, kembali lagi kita diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang Allah berkahi ini, di malam hari yang kita harapkan keberkahannya ini, dalam membahas kitab yang berjudul Obat Penyakit disertai dengan penawarnya, atau bahasa Arabnya Ad-Da'u wad-Dawa, milik Al-Imam Ibni Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di pembahasan tentang manfaat ghaddul basar, yaitu di halaman 77 akhir. Di halaman 77 akhir di buku ringkasannya. Penulis berkata, Al-Imam Abu Abdillah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Ats-tsaniyatu, ini kemarin yang kedua sudah kita jelaskan bahwasanya ghaddul basar, menundukkan pandangan, akan mencegah sampainya panah beracunnya iblis menuju hati kita. Kemudian yang ketiga sekarang, ats-tsalitsatu, ketiga, annahu ghaddul basar yurithul qalba unsan billah wa jam'ahu alaihi. Menundukkan pandangan akan menjadikan hati itu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Menjadikan hati itu dekat dengan Allah, wa jam'ahu alaihi, dan hati menjadi fokus hanya mencari ridhanya Allah Azza wa Jalla. Fa inna itlaqal basari yufarriqul qalba wa yushattituhu. Fa inna itlaqal basari yufarriqul qalba wa yushattituhu. Karena ketika seorang membiarkan pandangannya liar, hatinya akan tercerai-berai dan hatinya akan menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Dan para hadirin yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, benar yang dikatakan oleh Al-Imam rahimahullahu ta'ala, bahwasanya hati itu dekatnya dengan Allah atau jauhnya hati dari Allah Azza wa Jalla, salah satu sebab musababnya adalah dengan menundukkan pandangan, atau sebaliknya membuat pandangan liar, jelalatan. Ketika seorang menjaga pandangannya, maka hati akan mendekat dengan Allah. Dan ini menunjukkan satu faedah penting, satu poin penting yang mungkin baru kita pelajari sekarang, bahwasanya hati itu berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Dan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam beberapa hadis qudsi. Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti menyebutkan di dalam hadis, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, hambaku akan terus mendekat kepadaku, berjalan mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, sampai dengan yang sunnah-sunnah setelah yang wajib, sampai kemudian aku pun mencintainya. Ini menunjukkan bahwasanya hati itu berjalan menuju Allah. Dan di antara hadis yang lain menunjukkan bahwasanya hati kita selalu mencari Allah, berjalan menuju Allah, adalah hadis yang lain. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal,
aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu satu depa. Siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Ini menunjukkan bahwasanya hati manusia selalu mencari Allah, selalu berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Hanya saja kita tidak sadar. Yang kita lakukan sekadar menggugurkan kewajiban saja. Jarang di antara kita yang berpikir mendekat menuju Allah dengan zahir dan batin. Dengan zahir tubuh kita, dengan melaksanakan amal-amal ibadah zahir. Dengan batin, yaitu dengan amal-amal batin. Kita menjaga keikhlasan, menundukkan pandangan karena Allah, senantiasa memuraqabah Allah Azza wa Jalla dalam diri kita, dalam jiwa kita. Inilah yang akan mendekatkan kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama, mereka memiliki perkataan yang luar biasa terkait hati yang selalu berjalan menuju Allah. Di antara perkataan mereka adalah perkataan Abul Faraj Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan satu hadis dari Nabi SAW tentang safar atau melakukan safar itu lebih afdal dilakukan kapan? Pagi atau malam? Malam hari, atau bahasa hadisnya duljah. Duljah itu berjalan di malam hari, melakukan safar dimulai di malam hari, bukan siang hari. Kenapa? Kata Nabi SAW, alaikum biduljah. Hendaknya kalian melakukan safar di malam hari. Fa innal arda tutwa bil lail. Kata Nabi SAW, kenapa? Karena di malam hari itulah Allah melipat bumi. Artinya jarak, Allahu alam, Allah dengan cara Allah tabaraka wa taala, jarak itu seakan-akan lebih dekat ketika kita melakukan safar di malam hari. Maka kata para ulama, Imam Ibnu Qayyim, kemudian Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Abul Faraj, siapa tadi Abul Faraj? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan faidah penting dari hadis ini. Beliau katakan sebagaimana wa kama anna safaral aqdami yutwa bil laili. Sebagaimana perjalanan dengan roda, dengan langkah kaki, dengan kendaraan Allah akan lipatkan di malam hari, maka demikian pula fa inna safaral qulub yutwa bil lail. Demikian pula perjalanan hati akan dilipatkan oleh Allah kapan? Di malam hari. Artinya kapan seorang hamba akan lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla? Kapan? Di malam hari. Maka kalau kita lihat orang ketika benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar mencintai Allah, hatinya dekat dengan Allah, apa tandanya? Apa tandanya? Dia sibuk di malam hari. Sibuk mendekatkan dirinya lebih dekat kepada Allah di malam hari. Tidak hanya melulu tidur saja, ngorok saja di malam hari. Ada sejenak waktu di malam hari yang dia gunakan untuk mendekatkan diri, al-unsu billah, mendekatkan diri kepada Allah di malam harinya. Sebaliknya orang yang, dan ini yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa ghaddul basar, mudah dilakukan oleh orang-orang yang ghaddul basar. Sebaliknya ketika seorang membiarkan pandangan matanya liar, maka itu akan mencerai-beraikan perjalanannya kepada Allah. Terkadang dia maju, besoknya mundur, sejam kemudian maju lagi, mundur lagi beberapa langkah, maju selangkah, mundurnya 10 langkah. Apa sebab? Karena dia terus menerus bermaksiat kepada Allah. Kata beliau, walaisa 'alal qalbi syai' adarru min itlaqil basar. Dan tidak ada hal yang lebih buruk efeknya, dampaknya bagi hati manusia melebihi buruknya membiarkan pandangan liar, membiarkan pandangan mata yang jelalatan, tidak bisa dia jaga. Fa innahu yuqi'ul wahsyata bainal 'abdi wa baina rabbih. Karena pandangan mata yang tidak dijaga akan melahirkan keterasingan seorang hamba dengan Allah. Kalau menundukkan pandangan akan melahirkan kedekatan seorang hamba hatinya dengan Allah. Sebaliknya ketika dibiarkan pandangan matanya bebas melakukan maksiat sesuka hatinya, maka akan mewariskan keterasingan antara dirinya dengan Allah Azza
wa jalla. Dan keterasihan ini terlihat jelas ketika seorang melakukan ibadah. Secara zahir dia melakukan ibadah. Tapi kemana hatinya? Tidak ditemukan hatinya ada bersama dengan ibadahnya. Dia sholat ya bukan karena Allah, karena teman-temannya sholat. Dia sholat pun baru rakaat pertama yang dia inginkan agar selesai di rakaat terakhir. Bacaan imam baginya tidak lagi merdu, memekakkan telinganya. Suara adzan pun baginya adalah terasa beban di pundaknya. Apa sebab? Itu tanda di antara beban, tanda di antara keterasingan hati seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ar-rabi'atu, di antara keutamaan menundukkan pandangan yang keempat, annahu yuqawwil qalba wa yufrihuhu. Dengan seorang menundukkan pandangan, hatinya akan terlatih menjadi hati yang kuat. Hatinya akan menjadi bahagia. Kama anna itlaqal basar yud'ifuhu wa yuhzinuhu. Sebaliknya orang yang matanya jelalatan, hatinya akan lemah, hatinya akan mudah galau, gundah dan gelisah. Galau, gundah dan gelisah. Apa sebab? Karena umumnya orang ketika tidak dibiarkan, tidak dijaga pandangannya, maka yang ia cari adalah pandangan mata manusia, yang ia cari adalah ridha manusia. Ketika seorang tidak menundukkan pandangannya karena Allah, hatinya akan mudah sedih. Kalau kita lihat muda dan mudi sekarang, mudah sekali mereka galau, mudah sekali mereka gundah, gelisah. Apa sebab? Tidak mampu menundukkan pandangannya. Kalau kita lihat muda dan mudi, talibul ilmi, para pelajar yang benar-benar memfokuskan dirinya dalam menuntut ilmu syar'i, tidak diganggu dengan pandangan-pandangan liar, kita akan mudah menemukan orang-orang talibul ilmi, hatinya tidak mudah sedih karena sesuatu yang remeh-temeh. Sebaliknya, muda-mudi di luar sana yang tidak bisa menjaga pandangan matanya, mudah sekali sedih. Sedih hanya karena diabaikan oleh wanita yang dia suka, misalkan. Sedih karena mendengar puisi-puisi cinta, lagu-lagu tentang cinta, sedih. Padahal Nabi SAW mengajarkan umatnya untuk menghindar dari sifat galau, gundah, gelisah, sedih. Kata Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat gelisah dan kesedihan. Sedangkan muda-mudi kita sering sekali mencari kesedihan. Dengan cara apa? Dengan dunia. Dengan tidak bisa menundukkan pandangan. Akhirnya hati mereka hati yang paling galau sedunia. Hati para pemuda yang tidak bisa menjaga pandangannya, hati mereka hati yang paling sedih di dunia. Kalau kita lihat padahal bagaimana kesedihan para salaf. Bagaimana kesedihan Nabi SAW dan para ulama. Mereka sedih untuk sesuatu yang berharga. Mereka sedih. Abu Bakar radhiyallahu anhu bersedih ketika mendengar bahwasanya Nabi SAW memberikan isyarat bahwasanya beliau sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar menangis luar biasa. Sedih karena kehilangan sosok yang paling luar biasa, yaitu Nabi SAW. Ini kesedihan yang benar. Utsman bin Affan sedih ketika melihat kubur, alam kubur. Kenapa? Karena alam kubur ini adalah menjadi tempat fitnah, cobaan, ujian yang pertama kehidupan akhirat. Nabi SAW pernah sedih, pernah galau, pernah gelisah. Kapan itu? Ketika Nabi SAW tidak kunjung turun kepada beliau wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tidak datang kepada beliau Jibril alaihissalam dalam waktu yang lama. Maka Nabi gelisah, sedih. Sampai kemudian turun firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah tidak pernah mengabaikan wahai Muhammad dan tidak meninggalkan wahai Muhammad. Ini kesedihan yang benar. Adapun kesedihan orang-orang di zaman sekarang sedih pada hal yang remeh-temeh. Kemudian yang kelima, maka dengan menundukkan pandangan hati akan lebih mudah bahagia dan tidak gampang galau, sedih, gelisah. Al-khamisatu, yang kelima, annahu yuksibul qalba nura. Menundukkan pandangan akan memberikan bagi hati cahaya. Di dalam hatinya akan mendapatkan cahaya. Kama anna itlaqahu yuksibuhu dhulmatan.
Sebagaimana orang yang membuat pandangannya liar, hatinya akan gelap. Walihada, apa dalilnya? Bahwasanya menundukkan pandangan akan melahirkan cahaya di dalam hatinya. Allah Azza wa Jalla tatkala menyebutkan perintah untuk menundukkan pandangan bagi kaum mukmin dan kaum mukminah, kata Allah, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dalam surat An-Nur ayat 30, beberapa ayat setelahnya Allah menyebutkan tentang cahayanya Allah Azza wa Jalla. Kata Allah di ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah, kamishkatin fiha misbah, seperti miskat. Miskat itu lubang di tembok, biasa ada di rumah-rumah jadul ya. Rumah-rumah zaman dahulu, rumah-rumah mewah zaman dahulu biasa ada lubang, digunakan untuk meletakkan lentera, meletakkan lampu. Itu namanya miskat. Fiha misbah, di dalam miskat tersebut terdapat lentera. Wal misbahu fi zujajah, dan lentera tersebut diliputi oleh kaca. Waz zujajatu ka'annaha kaukabun durri, kacanya ini saking mulusnya, saking saking indahnya, dia bersinar seperti bintang gemintang yang bersinar di malam hari. Ini kacanya saja sudah bersinar. Wal misbahu fi zujajah waz zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kemudian apa? Ka'annahu kaukabun durri yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yang dinyalakan dengan minyak dari zaitun, bukan minyak tanah, tapi dinyalakan dari minyak zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, dari pohon yang diberkahi, minyak zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, di tengah-tengah tanah yang diberkahi, yaitu tanah Syam. Kemudian yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar, yang mana zaitnya ini, minyaknya ini sendiri hampir-hampir akan menyala. Karena begitu terangnya minyaknya, meskipun tidak disulut api, belum dinyalakan api, minyaknya sendiri sudah hampir menyala. Nurun ala nur, kata Allah tabaraka wa ta'ala, menyebutkan tentang cahayanya Allah. Dialah Allah, cahaya di atas cahaya. Dan ini menunjukkan cahaya Allah akan Allah berikan kepada hati yang menjaga pandangannya agar tidak liar. Maka orang ketika menundukkan pandangan, dia akan menemukan cahaya. Cahaya gunanya untuk apa? Di dunia dia akan mudah meniti sirat di dunia. Sirat yang dimaksud apa? Siratal mustaqim, yang kita harap-harapkan. Jalan yang lurus itu nggak akan kelihatan ketika seorang banyak bermaksiat. Sebaliknya ketika seorang menjaga cahaya ini agar terus ada di hatinya, dia akan mudah meniti sirat. Dan kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, sebagaimana mulusnya seorang meniti sirat di dunia, seperti itulah cara dia meniti sirat di akhirat. Di akhirat kita akan meniti sirat. Wa in minkum illa wariduha, setiap masing-masing dari kita, mau dia wali Allah, mau dia orang bejat sekalipun, dia akan meniti sirat. Bagaimana cara dia meniti sirat di akhirat? Tinggal lihat cara dia istiqamah di atas sirat di dunia. Bagaimana seorang bisa istiqamah? Dengan cara menundukkan pandangan. Dan ini diantara sifat Allah, diantara nama Allah adalah nur. Diantara nama Allah adalah nur. Apa arti nur? Cahaya. Maka boleh seorang menamakan dirinya dengan Abdun Nur, hamba cahaya. Maksudnya hamba dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam di antara faidah menundukkan pandangan, yang keenam adalah annahu yurithu firasatan sadiqatan yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Dengan menundukkan pandangan, seorang akan memiliki firasat yang benar. Firasat yang benar yang akan membedakan dengan firasat tersebut antara hak dan batil. Dan firasat ini di zaman sekarang sudah menjadi ilmu yang langka. Ilmu firasat. Di zaman dahulu para ulama mereka mempelajari ilmu firasat. Para ulama mereka menerka-nerka dengan firasat mereka, dan ini ilmu yang dilestarikan di zaman salaf. Adapun di zaman sekarang, Allahu alam, ilmu firasat ini sudah menjadi ilmu yang
ilmu yang jarang sekali. Dengan ilmu firasat seorang bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang jujur as-sadiq wal kadhib, yang jujur dengan yang dusta. Dengan apa? Ilmu firasat. Dan ilmu firasat diceritakan oleh para ulama, dan dahulu kita juga pernah menyebutkan tentang firasat antara Al-Imam Syafi'i dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Masih ingat atau enggak? Al-Imam Syafi'i dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani mencoba menerka-nerka dengan firasat. Mereka mengatakan kepada yang lain, ta'al nuzakkin. Ayo kita bermain dengan ilmu firasat. Menebak orang di Masjidil Haram, mereka tidak kenal siapa orangnya. Salah satu mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya orang itu adalah pekerjaannya adalah seorang tukang kayu. Kemudian Muhammad Hasan Asy-Syaibani mengatakan orang ini adalah Imam Syafi'i mengatakan orang ini adalah pandai besi. Muhammad bin Hasan mengatakan orang ini adalah tukang kayu. Kemudian ketika disampiri orang tersebut bertanya tentang pekerjaannya, orang itu mengatakan, kuntu qabla hadza haddadan wa sa'ata anjur. Dulu aku adalah haddad, tukang besi. Sekarang aku adalah tukang kayu. Mana yang salah? Tidak ada yang salah. Ini firasatnya para ulama. Dan ini benar ada. Ilmu firasat ini adalah ilmu yang benar-benar ada. Ini bukan berbicara tentang firasat sebelum kematian. Tidak ada firasat sebelum kematian. Bohong firasat sebelum kematian. Firasat sebelum kematian itu ibarat orang yang mengatakan, keluarganya mengatakan, oh si mayit di malam hari mengatakan ini dan itu. Oh mungkin ini firasat si mayit sebelum. Tidak ada yang tahu orang kapan matinya. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, walam tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di mana orang meninggal tidak ada yang tahu. Tidak ada namanya firasat. Yang firasat yang benar ini firasat imaniyah. Firasat berdasarkan tingkat keimanan seseorang. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, kata beliau, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati kalian terhadap firasatnya seorang yang beriman. Ini yang kita sebut dengan firasat imaniyah. Kenapa? Fa innahu yara binurin minallah. Karena orang ini, orang beriman ini akan melihat dengan firasatnya dengan cahaya dari Allah. Dari mana dia dapatkan itu? Dari mana? Dari ghaddul basar. Ketika dia menundukkan pandangan, dia akan punya yang namanya ilmu firasat. Ini ilmu yang ajibnya luar biasa. Dahulu Al-Imam Syafi'i pertama kali bertemu dengan Al-Imam Malik. Lalu kemudian Al-Imam Malik mendengar tentang ilmunya Syafi'i. Al-Imam Syafi'i menyebutkan hadis yang dia hafal, dan Al-Imam Malik merasa takjub dengan hafalan Syafi'i. Kemudian Al-Imam Malik melihat wajahnya Al-Imam Syafi'i sejenak, kemudian berkata kepada Al-Imam Syafi'i, ma ismuk, apa namamu, siapa namamu? Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan Muhammad ibn Idris, ya. Kemudian Imam Malik mengatakan, ya Muhammad ittaqillah, wahai Muhammad bertakwalah engkau kepada Allah, jauhilah maksiat. Fa innahu sayakunu laka sya'nun, karena engkau akan punya pengalaman dengan maksiat ini. Dan benar, di kemudian hari Imam Syafi'i hafalannya pun terkikis habis karena maksiat Syafi'i, Imam Syafi'i. Maka beliau pun mengadukan masalah beliau kepada Waqi' ibn Jarrah, kisah yang sering kita dengar. Demikian pula Al-Imam Abu Hanifah juga punya firasat. Ketika murid beliau Abu Yusuf, murid terkenalnya Al-Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, sakit suatu hari, sakit dengan sakit yang parah. Lalu kemudian orang-orang menyebarkan kabar ngawur, ya, mengatakan bahwasanya Abu Yusuf sudah meninggal. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan belum. Padahal Imam Abu Hanifah belum melihat kondisi anak muridnya itu. Imam Abu Hanifah mengatakan belum. Maka kemudian orang-orang pun menengok keadaan Abu Yusuf, dan benar perkataan Abu Hanifah. Orang-orang pun mengatakan kepada Abu Hanifah, bagaimana engkau bisa mengetahuinya? Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, li'annahu khadamal ilm. Mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena Abu Yusuf menghabiskan dirinya, jiwanya, hartanya untuk ilmu agama. Untuk meninggikan ajaran agama Allah, untuk ilmu agama. Dan orang ketika membantu ilmu agama, fama lam yajtani thamaratahu la yamut. Umumnya tidak mati sampai melihat hasil dari jerih payahnya.
Maka kemudian di kemudian hari Abu Yusuf menjadi qadi, menjadi apa? Hakim ya, hakim. Wa tufiya walahu sab'umi'ah rikabin dhahabah. Ketika dia meninggal, dia memiliki warisan 700 unta, semuanya isinya penuh dengan emas. Jadi benar-benar perkataan Abu Hanifah. Dan insya Allah ketika antum, dan ini pengalaman para ulama, kita lihat Al-Imam Al-Albani, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz, dan syekh-syekh yang lainnya, mereka merasakan lezat, nikmatnya hasil jerih payah mereka ketika mereka membantu ilmu. Ikhlas saja, tidak usah cari yang lain. Ikhlas saja karena Allah. Dan ini janji Nabi SAW, kata beliau, wa atathud dunya wa hiya raghimah. Tenang saja, dunia kalau kita ikhlas karena Allah, dunia akan merangkak di bawah kaki kita dengan kondisi terhina. Tidak perlu nyari dunia, dunia akan merangkak di bawah kaki kita. Jadi ini tentang ilmu firasat, dan panjang sebenarnya ilmu firasat ini. Imam Syafi'i sendiri punya pengalaman panjang tentang firasat ya. Beliau pernah menuntut ilmu di negeri Yaman sengaja untuk mencari ilmu firasat. Beliau mencari kitab-kitab berkaitan dengan firasat. Beliau menyalin, menyalin dengan tangan, tidak memfotokopi, disalin dengan tangan dari awal halaman sampai akhir halaman. Beliau menghafal yang berkaitan dengan firasat sampai kemudian ketika sampai waktu beliau hendak pulang, beliau pun kemudian mengendari kendaraannya di safar, dalam kondisi safar, beliau melihat ada seorang lelaki yang dalam kondisi muhtabin. Muhtabin itu ihtiba, merangkul kedua lututnya, duduk merangkul kedua lututnya, apa itu namanya duduk? Tidak ada namanya dalam Indonesia ya. Apa namanya? Duduk ihtiba, ya seperti itu duduk ihtiba. Lagi Mas. Itu duduk ihtiba. Duduk di depan teras rumahnya dengan duduk ihtiba. Lalu kemudian Imam Syafi'i melihat wajahnya orang tersebut, matanya biru. Azraqul ainain, kedua matanya biru, bola matanya biru. Natiul jabhah, dahinya tinggi, tidak pendek, tidak kecil tapi tinggi. Sinatun, tidak ada lihyahnya, tidak ada jenggotnya. Tapi jangan dicari ya, sinatun, tidak ada jenggotnya. Faqultu lahu hal min manzil. Imam Syafi'i mengatakan kepada orang ini yang duduk di depan teras rumahnya, apakah aku boleh menginap semalam? Boleh enggak? Ada enggak tempat untuk menginap? Maka kemudian orang tersebut mengatakan, na'am. Imam Syafi'i mengatakan sifat ini, 3 sifat tadi adalah sifat yang menunjukkan orang yang paling buruk sifatnya dalam ilmu firasat. Tapi jangan cari orangnya. Apalagi satu sifat kemudian dituduh macam-macam. Enggak ada jenggotnya, saya juga kena enggak ada jenggotnya. Ini kata Imam Syafi'i adalah orang yang sifatnya paling jelek dalam ilmu firasat. Lalu kemudian Imam Syafi'i ternyata dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Orang tersebut mempersiapkan kamar, menyapanya dengan kalimat yang halus, kemudian mengirimkan makan malam, mengirimkan wangian, disiapkan makanan untuk hewan kendaraannya, kemudian disiapkan juga kasur, disiapkan juga selimut. Kemudian Imam Syafi'i heran dengan ilmu firasat yang baru ia pelajari. Di malam hari, Imam Syafi'i galau, gelisah. Karena ilmu firasat yang beliau pelajari ternyata salah. Ini dugaan pertama Imam Syafi'i. Seharusnya orang ini adalah orang yang paling jelek. Tapi kenapa orang ini orang yang paling bagus akhlaknya? Kemudian Imam Syafi'i di pagi hari ketika mempersiapkan segalanya, menyuruh pembantunya untuk mempersiapkan binatang tunggangannya, kemudian meminta izin kepada tuan rumah. Dan mengatakan kepada tuan rumah, kalau seandainya engkau singgah di kota Makkah, tempatnya Imam Syafi'i, kemudian engkau melewati tempat namanya Zituwa, ini tempatnya Imam Syafi'i, maka tanyakan tentang rumah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, rumah beliau. Beliau akan menjamu tuan rumah dengan jamuan yang lebih baik lagi. Itu maksud dari Imam Syafi'i. Kemudian orang tersebut mengatakan, amaulan li abika ana? Apakah aku ini budaknya bapakmu? Kata orang tersebut. Maksudnya enggak ada yang gratis, bayar. Orang tersebut kemudian mengatakan, selimutmu harganya 1 dirham. Makanan untuk tungganganmu harganya 2 dirham.
makan malammu seharga ini, di total semuanya. Kemudian Imam Syafi'i kecewa dan mengatakan kepada pembantunya, bayar. Apa masih ada yang tersisa dari bayaran? Orang tersebut mengatakan, iya, kamar yang kau tempati, bayarnya sekian dan sekian. Maka Imam Syafi'i kemudian mengatakan, ada lagi enggak? Orang tersebut ditambah lagi mengatakan, imdi, hush, pergi kamu. Akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Sungguh aku tidak pernah melihat orang sejelek engkau. Jadi benar apa yang dipelajari oleh Imam Syafi'i tentang ilmu firasat. Ini ilmu yang uniknya luar biasa. Bisa kita dapat ilmu ini? Bisa. Dengan cara ghaddul basar. Ini ilmu yang luar biasa. Gimana caranya? Syuja' al-Kirmani menyebutkan, wa kana Syuja'un al-Kirmani menyebutkan, man ammara zahiruhu bittiba'i sunnah. Siapa yang membiasakan zahirnya dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak ada satupun sunnah Nabi kecuali dia praktekkan. Apapun sunnah tersebut di dalam sholat. Misalkan duduk iqa dalam sholat. Jarang orang praktekkan duduk iqa. 1 kali salam misalkan dalam sholat. Ini disebutkan oleh Imam Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi SAW. Kemudian siwak. Ada yang pernah pakai siwak? Pakai siwak minimal berapa? Sekali seumur hidup. Praktekkan sunnah Nabi SAW. Di antara sunnah Nabi adalah kalau mandi kadang pakai handuk, kadang tidak pakai handuk. Setiap sunnah Nabi praktekkan. Zahir kita biasakan untuk mengikuti sunnah Nabi. Batin senantiasa muraqabah. Senantiasa memuraqabah Allah Azza wa Jalla. Menundukkan pandangan ghadda basarihi anil maharim. Menundukkan pandangannya dari hal yang haram dilihat. Wa kaffa nafsahu anis syahwat. Menjaga dirinya jauh dari syahwat, waqtada bil halal, makan hanya dari hasil yang halal, lam tukhti lahu firasatun, maka firasatnya tidak akan pernah meleset. Ini kalau orang mau belajar firasat mungkin bisa diawali dengan ini berapa? Ammara zahirahu, 1, batinahu bidawamil muraqabah, 2, menjaga batinnya senantiasa diawasi oleh Allah, 3, menundukkan pandangan, 4, menjaga diri dari syahwat, mengontrol syahwat. Yang 5, makan dari yang halal. 5 hal ini kalau dijaga maka firasatnya tidak akan pernah meleset. As-sabi'atu. Kemudian yang 7. Azan Isya dulu. Fadhal. Kita lanjut. Beliau rahimahullah berkata setelahnya, as-sabi'atu, yang 7, faidah ghaddul basar. Annahu yurithul qalba thabatan wa syaja'atan wa quwwah. Dengan ghaddul basar, hati seorang akan menjadi kokoh. Thabit, kokoh. Thabat itu kokoh, kuat. Syaja'ah, berani. Wa quwwah, kuat. Hati akan menjadi berani, kokoh dan kuat karena ghaddul basar. Fajama'allahu lahu baina sultanil basirah wal hujjah wa sultanil qudrah wal quwwah. Maka seorang ketika ghaddul basar akan berkumpul dalam dirinya 2 kekuatan. Kekuatan firasat, kekuatan ilmu, basirah, ilmu, wal hujjah, kekuatan hujjah, dan kekuatan fisik, al-qudrah, kemampuan dan keberanian. Ketika 2 hal ini terkumpul dalam diri seorang, maka akan semakin kokoh pula keimanannya. Ilmunya menandakan dia yakin. Kemudian kekuatannya, keberaniannya menunjukkan keberaniannya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan benar demikian adanya, ketika seorang menundukkan pandangan, hati seorang akan menjadi hati yang pemberani. Bagaimana caranya? Ketika seorang menundukkan pandangan dalam berbagai kondisi, ramai maupun dalam kondisi sendirian. Dalam kondisi banyak orang maupun sendirian. Maka saat itu dia akan terbiasa mencari ridhonya Allah. Senantiasa yang dicari adalah pandangannya Allah kepada dirinya. Dan ketika itu yang dia lakukan, hatinya akan sedikit demi sedikit menjadi kuat. Dan ketika seorang terbiasa mencari ridha Allah, dia akan tidak mudah goyah dengan celaan orang lain. Dan inilah maksud dari firman Allah Azza wa Jalla tentang sifat para sahabat. Mereka berjihad di jalan Allah, la yakhafuna fillahi laumata laim. Mereka sama sekali tidak takut bulian, tidak takut hinaan,
tidak takut celaan orang lain. Kenapa? Karena dia yang selalu dicari adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla dengan ghaddul basar. Dan nyata hal ini ketika kita selalu ghaddul basar, pandangan mata orang lain tidak akan berpengaruh bagi kita. Pujian mereka, hinaan mereka sama saja. Ketika kita dipuji, kita tidak mulia. Ketika kita dihina, kita pun tidak akan terhina. Karena pujian orang lain bukan yang kita cari. Hinaan orang lain juga kita abaikan, tidak kita pedulikan. Yang kita harapkan hanya ridho dari Allah Azza wa Jalla. Saat itulah kita menjadi berani dalam berjihad di jalan Allah. Makanya Allah sebutkan sifat para sahabat dua. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad dengan lisan. Kalau di kita mungkin tidak bisa berjihad dengan pedang, berjihad dengan lisan. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan ketegasan. Berjihad dengan kekuasaan kita, tentu dengan batasan-batasan syar'i, tidak asal terabas. Lalu kemudian la yakhafuna fillah laumata laim, tidak takut dihina oleh orang lain. Kapan seorang punya keberanian semacam itu? Ketika yang dicari hanya ridha Allah. Dengan ghaddul basar, seorang akan mudah menjadi berani. Seorang akan menjadi pribadi yang berani. Dan dari sini kita paham bahwasanya manusia yang paling pengecut, manusia yang paling penakut adalah orang-orang yang gemar bermaksiat. Kenapa? Di saat seorang bermaksiat, dia tidak lagi mencari ridhonya Allah. Ketika dia tidak mencari ridho Allah, maka otomatis yang dia cari adalah ridhonya makhluk. Dan ketika dia mencari ridhonya makhluk, akan mudah baginya untuk takut, menjadi pengecut. Ketika diomongin sana, dia takut, diomongin sini dia takut. Yang dia cari kemana-mana hanya jari jempol ya. Maksudnya like. Ketika ada orang lain komentar, satu komentar saja, dia menjadi sedih, menjadi galau, menjadi gelisah, menjadi pengecut. Hanya karena kata-kata orang lain. Padahal dia sadar dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwasanya ridho seluruh manusia tidak akan mungkin bisa dia gapai. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita bagaimanapun kita merubah diri kita menjadi kekarnya luar biasa misalkan, ada orang tetap tidak suka. Mau kita, badan kita tidak terlalu kekar, tidak terlalu kurus, sedang-sedang saja, tampan gagah, ada saja orang tidak suka. Ini dari sisi fisik. Demikian pula sifat. Ridho manusia tidak akan mungkin bisa kita gapai. Maka orang seperti ini adalah orang yang pengecut. Sebaliknya orang yang gemar menundukkan pandangan, mereka memiliki kepribadian yang berani. Mereka punya keberanian yang kuat. Kemudian ats-tsaminah yang ke-8, seorang yang menundukkan pandangan yasuddu ala syaitan madkhalahu ilal qalbi, akan mencegah segala pintu masuk syaitan menuju hatinya. Apakah mungkin setan masuk ke dalam jiwa manusia, diri manusia, tubuh manusia? Mungkin. Mungkin. Nabi katakan tentang orang yang tasaub. Apa tasaub? Nguap. Falyumsik biyadihi ala famihi. Hendaknya dia letakkan tangannya di atas mulutnya. Kenapa? Kata Nabi, fa inna syaitana yadkhul. Karena setan itu bisa masuk. Setan dari jin maksudnya. Jin itu bisa masuk. Dan ketika masuk dia akan mengalir ke dalam peredaran darah manusia. Sebagaimana kata Nabi, yajra syaitanu min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh manusia di dalam peraliran darah. Makanya ada wanita yang terkadang terkena darah istihadah. Kenapa kena darah istihadah? Tidak semua wanita. Sebagian kecil ya mungkin ya. Sebagian kecil setahu ana. Tidak semua wanita terkena darah istihadah. Ketika terkena darah istihadah, kata Nabi SAW, innaha raqdatun minasyaitan. Darah itu adalah hasil dari pukulannya setan. Jadi setan jin dalam tubuh wanita mukul-mukul. Sampai kemudian pembuluh darah tersebut yang namanya dalam bahasa Arab adil. Tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Adil. Nah, pembuluh darah namanya adil. Ada di rahimnya wanita. Dekat dengan rahimnya wanita. Ditendang-tendang oleh setan, dipukul-pukul setan sampai kemudian pecah. Ketika pecah keluar darah, bukan darah haid, darah segar. Namanya darah penyakit atau disebut juga dengan darah istihadah. Apa artinya?
Artinya setan itu bisa kuasa masuk ke dalam tubuh manusia, mempengaruhi kinerja tubuh kita, membuat kita jadi malas, membuat kita jadi mudah berkata-kata kasar, mudah marah dan lain sebagainya. Disebabkan karena kita tidak ngontrol setan untuk jangan masuk ke dalam tubuh kita. Dan di antara cara agar setan tidak masuk melalui pintu masuk mata adalah dengan ghaddul basar. Ghaddul basar. Kata beliau di sini, setan mampu masuk ke dalam mata manusia. Yadkhulu, masuk ma'an nadrati, bersamaan dengan pandangan liar. Wa yanfudhu ma'aha ilal qalbi. Segera masuk ke dalam hati, dari mata turun ke hati. Langsung masuk ke hati. Lebih cepat dari angin yang masuk mengisi ruang-ruang kosong. Cepat sekali masuknya. Tiba-tiba masuk ke dalam hati, selalu meniupkan was-was dan bisikan-bisikan buruk ke dalam hati manusia. Dari mana? Dari pandangan mata yang tidak dijaga. Gambarannya seperti apa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, yumathilu lahu suratal manduri ilaihi wa yuzayyinuha. Setan pun kemudian masuk melalui pandangan mata yang dia tidak jaga, melihat wanita, melihat ukhti-ukhti, melihat akhwat yang tidak dia jaga, yang enggak boleh dia lihat. Kemudian setan merekam, membayangkan kembali di hatinya, padahal dia sudah melupakan. Dia sudah lihat tadi pagi, sekarang malam hari gambarannya masih terlihat. Jelas sekali. Dari mana? Dari setan. Wa yuzayyinuha, tidak cukup sampai menampilkan kembali gambarannya, bahkan memperindah. Jadi jangan mudah tertipu dengan pandangan dengan wanita-wanita cantik di luar. Kenapa? Itu cantik karena jasanya setan. Jasanya setan. Itu cantik. Sekarang kita lihat cantik. Tapi ketika kita sudah berhasil memilikinya, sudah tidak lagi terlihat cantik. Kenapa? Karena dahulu cantik karena upaya setan. Makanya kata Nabi, al-mar'atu aurah. Wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar, maka siapa yang akan membuatnya indah? Mungkin nenek-nenek pun akan terlihat indah di mata pemuda. Jangan tertipu. Apa yang kita lihat indah di luar, belum tentu sebenarnya adalah indah. Jadi setan akan menampilkannya dalam bentuk yang lebih indah. Wa yaj'aluha sanaman, bahkan setan akan menjadikan gambar ini terpusat di hati manusia, di tengah-tengah hati manusia. Hati tersebut dijadikan mengitari gambar tersebut seperti berhala yang ditawaf sekitarnya, yang diitari sekitarnya. Tsumma ya'iduhu wa yumannihi wa yuqidu 'alal qalbi nara syahwah. Setan terus membakar api syahwat dalam diri manusia, wa yulqi 'alaihi hatabul ma'asi allati lam yakun yatawassalu ilaiha biduni tilka surah fa yasirul qalbu fil lahib. Maka saat itu kondisi hatinya terbakar karena nafsu syahwat. Karena apa? Satu saja, karena pandangan mata yang tidak bisa dijaga. Akhirnya setan masuk kemudian membakar syahwat kita agar menginginkan sang wanita. Kemudian at-tasi'atu yang ke-9, annahu yufrighul qalba lil fikrati fi masalihihi wal istighali bih. Seorang ketika menundukkan pandangan, maka hal tersebut akan menjadikan hati manusia menjadi hati yang luas, hati yang lebar, hati yang lapang, sehingga mudah bagi pikirannya untuk berpikir hal-hal yang maslahat bagi kehidupan dunianya dan akhiratnya. Mudah baginya untuk fokus memikirkan hal yang menjadi maslahat dirinya. Kapan? Ketika dia menundukkan pandangan. Bisa dipraktekkan. Antum coba. Antum rasakan bedanya luar biasa ketika antum tundukkan pandangan dengan tidak menundukkan pandangan. Seorang ketika menundukkan pandangan, hatinya menjadi sempit. Diisi penuh oleh nafsu syahwat. Adapun ketika seorang menundukkan pandangan, dia lihat hatinya luas sekali. Dia bisa berpikir tentang keluarganya, tentang senyum istrinya, tentang senyum anaknya, tentang apa yang dibutuhkan oleh keluarganya, pekerjaannya, semua urusannya bisa dia pikirkan. Kapan? Ketika dia menundukkan pandangan, hatinya lapang. Antum bisa rasakan, hati antum menjadi lapang. Wa itlaqil basar, adapun ketika seorang membiarkan pandangannya liar, maka dia akan melupakan semua itu. Dia akan lupa dengan maslahat dirinya, fayanfaritu alaihi amruhu, maka seluruh urusannya menjadi hancur berantakan. Wa yaqa'u fit tiba'i hawa, dia menjadi pengikut hawa nafsunya, wa fil ghaflati an dzikir rabbih, dan dia lalai lupa dari berzikir mengingat Allah. Dan ini yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi, kata Allah, ayatnya kita hafal ya, wala tuti'
man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kata Allah, jangan engkau berteman, jangan engkau mendengar perkataan mereka, jangan engkau taat, jangan punya teman seperti ini, jangan engkau mendekat kepada orang seperti ini. Siapa? Sifat yang pertama, hatinya lalai. Tidak pernah berzikir kepada Allah, jarang sekali berzikir, jarang berdoa, jarang ngaji, jarang zikir. Wattaba'a hawa, sifat yang kedua, selalu manut kepada hawa nafsunya. Sifat yang ketiga, antum lihat seluruh urusan dunianya atau akhiratnya berantakan. Dan ini hasil dari tidak bisa menjaga pandangan, kata beliau, itlaqun nazar, membiarkan pandangan liar akan melahirkan tiga hal ini, tiga sifat ini dalam diri seseorang. Dalam diri seorang. Yang poinnya di sini adalah seluruh urusannya menjadi cerai-berai, seluruh urusannya menjadi berantakan. Kemudian yang terakhir al-asyirah, yang ke-10, anna bainal aini wal qalbi manfadhan. Antara mata dengan hati itu ada pintu hubungnya. Wa tariqan, ada jalannya, ada jalurnya. Yujibun fi'ala ahadihima 'anil akhar, yang bisa memancing salah satu di antara keduanya. Wa an yasluha bi salahihi, mata menjadi benar ketika hati benar, hati pun menjadi benar ketika mata benar. Itu maksud dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, fa idza kharabatil ainu wa fasudat kharabal qalbu wa fasad. Ketika mata rusak, mata hati pun akan menjadi hati yang rusak. Bahkan kata beliau, wasara kal mazbalah. Bahkan hati ketika sudah menjadi rusak karena mata, jadi kalau kita ibaratkan hati itu wadah ya. Pintunya adalah apa? Mata, telinga, mulut. Ini tiga pintunya. Sekarang kita fokus ke mata. Ketika mata tidak kita jaga, maka hati itu seperti tempat sampah. Seperti tong sampah. Allati hiya mahallun najasat, yang mana seluruh benda-benda najis masuk ke situ. Seluruh benda-benda kotor masuk ke situ. Seluruh sampah dan kotoran masuk ke tong sampah tersebut. Demikian pula hati manusia. Kalau tidak kita jaga, bagaimana isi hati antum? Lebih menjijikkan bahkan daripada tong sampah. Kita pun megang tong sampah, membersihkan isinya saja menjijikkan. Bagaimana isi hati kita? Ya seperti itu kurang lebih. Ketika kita tidak bisa menjaga pandangan mata kita. Dan kata beliau, fala yasluh, dalam kondisi seperti itu, maka hati seperti itu tidak bisa ditempati oleh cinta kepada Allah, kembali kepada Allah, dekat kepada Allah, bahagia ketika mendekat dengan Allah, karena hanya ditempati oleh kotoran-kotoran dan benda-benda yang najis. Dan ini yang kata para ulama sebagai kaidah dalam tazkiyatun nufus, at-takhliyatu qablat tahliyah. Pernah dengar ya? At-takhliyatu qablat tahliyah. Apa artinya? Kalau kita ingin hati kita dipenuhi keimanan, bersihkan dulu, sucikan dulu, baru kemudian diisi dengan amal-amal kesalehan, baru kemudian diisi dengan nilai-nilai keimanan. Jangan diisi tanpa memperdulikan kondisi hati. Antum misalkan punya gelas, antum isi dengan air sejernih apapun, air yang paling jernih di dunia, misalkan air zam-zam. Antum taruh di gelas yang penuh dengan kotoran, kira-kira air jernih tersebut masih tetap jernih atau kotor? Kotor. Maka demikian pula hati yang antum isi dengan keimanan. Antum ngaji luar biasa tapi maksiat terus jalan. Apakah kira-kira ilmu tersebut bisa menetap di sini? Akan tumbuh pohon kecintaan kepada Allah dalam hati seperti itu? Jawabannya kalla, tidak mungkin. Maka kaidahnya apa tadi? At-takhliyah tsummat tahliyah. Bersihkan dulu, lalu kemudian isi dengan air yang jernih. Ini yang disebutkan oleh para ulama sebagai kaidah tazkiyatun nufus, dalam mensucikan jiwa. Maka kata beliau di sini sebagai penutup, fahadhihi isyaratun ila ba'di fawaidi ghaddil basar, maka inilah sebagian dari faidah ghaddul basar. Kata beliau sebagian, berarti ada banyak lagi ilmunya beliau luar biasa. Maka ini yang bisa kita sampaikan sedikit, tapi semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi yang sedikit ini, dan Allah juga tanamkan iman dalam diri kita serta amal saleh, serta Allah kumpulkan kita bersama-sama di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.